Ketemu lagi sama gue Catur Waskita. Setelah beberapa video gue kemarin yang berisi tentang 30 minutes missions dan bootleg GoAI, sekarang gue balik lagi menggundam nih. Kali ini gue dikirimin lagi sebuah Gundam keren untuk gue rakit dan gue review oleh sobat gue Agus Yantono. Makasih banyak ya bro, respect. Ini adalah Master Grade RX-93 New Gundam Verka, tapi bukan New Gundam Verka biasa. Ini adalah versi Gunpla Expo, yaitu Mechanical Clear. Kurang keren apa lagi coba? Ya udah, tanpa berlama-lama kita mulai aja videonya ya. Mari menggundam, let's go. Ini dia box artnya, bergambar New Gundam Verka dalam pose berdiri gagah dengan background New Gundam juga, kayak lagi pose terbang gitu. Di pojok kanan atas ada logo Gunpla Expo, dan di sebelah kiri ada tulisan RX-93 New Gundam Amuro Race Customized Mobile Suit for New Type. Di kanan bawah ada logo Bandai warna merah kayak gini. Dan di kiri bawah ada logo Master Grade Verka dan keterangan buatan Bandai tahun 2014 di Jepang. Bagian bawah dan atas sama, bergambar New Gundam di crop dari dada sampai kepala. Bagian samping kanannya cuma tulisan kayak gini, dan di samping kirinya sama, tulisan kayak tadi juga dengan tambahan beberapa keterangan dalam bahasa Jepang dan tulisan Computer Graphic Works by Katoki Hajime. Jadi dia nggak cuma ngedesain model kitnya aja, desain di boxnya pun dia sendiri yang bikin ya. Salut buat Katoki Hajime. Begitu kita buka boxnya, kita langsung disambut sama banyak banget bungkusan plastik berisi runner bening kayak kaca gini. Ada foil sticker, color correcting sticker, dan water slide decal juga. Beberapa runner inner frame abu-abu, dan stand base berbentuk logo Amuro Ray warna hitam kayak gini. Dan ini dia manual booknya, bergambar New Gundam Verka dalam warna normalnya. Di dalamnya ada beberapa foto New Gundam lagi, lalu petunjuk rakitan Master Grade seperti biasa, yang kalau orang yang nggak biasa ngerakit Gundam bakal pusing liatnya. Termasuk juga di dalamnya panduan untuk pemasangan water slide decal dan color guide untuk panduan kalian yang mau ngecat ulang ya. Oh ya, semua tulisan di sini tuh dalam bahasa Jepang ya, cuma sebagian kecil aja yang dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kalian mau baca-baca, siap-siap aja pakai Google Translate. Ini dia runner beningnya, clearnya benar-benar kayak kaca gitu ya, tembus pandang, dan finishingnya tuh kayak agak-agak matte gitu. Tapi ada juga beberapa runner yang finishingnya gloss, dan biarpun bening gini, part-part ini tuh punya detail yang keren banget ya, ciri khas seperti karya Katoki Hajime lainnya. Kita juga dapat beam saber effect part warna clear pink kayak gini, ada bagian yang udah lepas dari runnernya, dan di runnernya sini ada yang bengkok ya. Untungnya bengkoknya bukan di bagian beam saber effect-nya ya. Untuk part inner frame kita dapat dua jenis warna abu-abu. Pertama abu-abu gelap metallic injection gitu, keren banget finishing metallicnya. Nggak terlalu kelihatan sih emang karena partikel glitternya kecil banget. Jadi kalau diperhatiin baru kelihatan ya. Detail inner frame-nya di sini juga keren banget. Berikutnya warna abu-abu agak kecoklatan gini, metallic injection juga dengan detail yang juga keren. Lalu ada dua runner polycaps kayak gini, gede-gede partnya, PC208. Dan ini runner telapak tangannya full artikulasi kayak gini ya. Kita juga dapat satu runner stand base kayak gini, lengkap dengan beberapa part untuk masang funnel-funnelnya dengan base plate yang berbentuk logo Amuro Ray kayak gini. Bakal keren banget sih ini pastinya. Tapi sayangnya warna stand base-nya ini beda ya, beningnya agak-agak kuning gitu, nggak kayak part armornya yang beningnya tuh putih banget. Ini dia water slide decalnya. Di sini ada logo Amuro Ray, ada logo Londo Bell juga, ada logo Anaheim Electronics. Dan banyak banget position markingnya ya. Ada logo Rakalium juga di sini. Bahkan logo Bandainya pun jadi water slide juga ya. Ini foil stikernya banyak banget kayak gini untuk bagian mata, kamera depan dan belakang, sama yang lainnya gue nggak tahu buat apa aja ya. Dan ini color correcting stikernya yang juga banyak banget kayak gini. Oke, sekarang gue mau ngerakit dulu, ntar kita lihat hasilnya bareng-bareng ya. Dan ini dia penampilannya setelah selesai dirakit, setelah beberapa hari gua ngerakit ini, walaupun baru jadi bodinya aja, belum sama aksesorisnya, pin panel, shield, sama rifle dan bazukanya ya. Gila, baru lihat gini aja gue sih udah terkesima banget ya, keren gitu hasil jadinya. Beningnya tuh bener-bener clear, kayak kaca banget, jadi kita bisa lihat bagian inner frame-nya. Dan stiker chrome yang banyak banget yang udah gue tunjukin sebelumnya itu tuh berfungsi buat detailing di bagian psycho frame-nya ya. Yang kalau di Master Grade New Gundam Verka versi normalnya warnanya hijau, sedangkan kalau di sini warnanya chrome. Keren banget sih ini kalau menurut gua. Sebelum kita lanjut ke hasil jadi lengkapnya, gue mau share sedikit tentang proses perakitannya ya, terutama tentang pemasangan stikernya yang kecil-kecil dan banyak banget.
Ini adalah foil stiker yang gue pakai. Bentuknya kecil-kecil dan banyak banget dan gak beraturan bentuknya ya. Dan Bandai ngasih beberapa stiker cadangan untuk bagian yang kecil-kecil di bagian bawah lututnya. Ada 4. Jadi bagian itu tuh bentuknya kelipat-lipat gitu. Jadi kalau salah kita bisa ngulang lagi. Stikernya tuh kecil-kecil banget, jadi kita harus pelan-pelan dan benar-benar hati-hati masangnya. Tapi kalau kalian nggak suka masangin stiker, kalian bisa pakai Gundam marker warna chrome ya. Kalau gue sih, gue pasangin satu persatu kayak gini. Kadang ngeselin juga sih ya masangin stiker kecil-kecil dan banyak gini. Tapi di sini kita bisa sekalian ngelatih kesabaran kita dan ketekunan kita ya. Jadi kenapa enggak? Nah ini contoh hasil jadinya setelah terpasang di area kokpit ya. Sebenarnya nggak terlalu kelihatan, tapi bakal jadi detail yang bagus setelah kita lihat hasil jadinya nanti. By the way, ngomongin tentang kokpit, New Gundam Varka ini punya kokpit ya, bentuknya bulat kayak bola gitu, letaknya di dalam dadanya, dan di dalamnya ada figur Amuro-Ray dalam pose duduk, bening juga, dan sebenarnya kalau udah dipasang inner frame bagian depan dan armornya jadi nggak terlalu kelihatan ya, tapi kita bisa lihat nanti setelah jadi, lewat pintu kokpit yang bisa dibuka. Detail kecil nggak kelihatan, tapi jadi nilai plus buat Master Grade Varka ini, keren banget. Ini adalah part yang ada di bagian dalam lututnya, yang nomor 1 itu, dan stiker yang harus dipasang ada di nomor 26, dan ini perbandingannya dengan Hobby Knife ya, dan ini ukuran partnya. Satu kotak ini ukurannya 1 cm x 1 cm, dan kita harus pasang di bagian dalam partnya di kanan dan kiri, dan sisanya kita lipat ke bagian luarnya. Nah ini dia ukuran stikernya, dan ini dia hasil jadinya. Jadi di bagian kanan dan kiri gitu ya, dari di bagian dalam itu dilipat ke bagian luar. Nggak cuma bagian itu aja yang ribet pasang stikernya ya, bagian ini juga ribetnya masangnya. Jadi stikernya itu dipasang dari bagian dalamnya, 2 di kanan kirinya dan 1 di bagian tengahnya ya. Jadi untuk satu part ini ada 3 stiker, dan untuk di kanan kirinya ada 6 stiker ya. Ini dia part kaki kanan dan kiri yang udah gue pasangin stiker. Di kanan ada 11 dan di kiri ada 11, jadi totalnya ada 22. Dan ini perbandingan ukurannya sama Hobby Knife ya. Ini bagian inner frame kaki dengan part-part clear yang udah gue kasih stiker tadi. Kita bisa lihat di sini kayak gini jadinya warna chrome gitu ya. Kalau kelihatan di sini juga, di atas sini juga, di atas sini juga, di sini, terus sama di dalam sini. Yang di dalam sini nih jadi nggak terlalu kelihatan ya, jadi kayak nggak terlalu ngaruh gitu dipasangin stiker chrome kayak gitu. Dan di bagian-bagian sini nih, bagian yang ini dengan yang ini di kaki kanan dan kiri itu tuh masangnya agak susah ya, jadi harus ditekan pelan-pelan gitu, jadi biar nggak ngelukain bagian beningnya ini, atau biar nggak ngelukain bagian abu-abunya ini. Dan takutnya kalau dipaksain ditekan juga bisa patah ya. Dan kalau diperhatiin dia punya detail yang keren banget ya, bagian-bagian mekanismenya di sini keren banget gitu. Di sini ada bolong 3 kayak gini, di belakangnya juga ada, keren banget desainnya, sangat-sangat detail. Di sini ada piston di sini ya, tuh kayak gitu, keren banget. By the way, ini adalah part-part untuk merakit bagian kaki kanan dan kiri, cuma untuk bagian kaki aja ya, dan itu pun masih ada beberapa part yang kelewatan belum dipotong dari runnernya. Gue nggak ngitung sini berapa banyak, yang pasti banyak banget. Untuk di bagian fin funnelnya, bagian ini nih jangan sampai kelupaan ya untuk dipasang di sini. Karena kalau kita lihat di sini, ini warnanya bening, jadi nggak terlalu kelihatan antara yang sudah dipasang sama yang belum. Ini udah dipasang, ini yang belum. Kalau belum terpasang, tapi kita udah tutup bagian atasnya, itu bakal susah lagi ngelepasinnya, karena part-part ini tuh crispy banget gitu. Jadi gampang banget patah gitu loh. Jadi harus diperhatikan benar-benar semua partnya tuh udah terpasang apa belum sebelum kita tutup bagian atasnya. Ini sudah terpasang, ini belum terpasang, dan ini yang baru dipasang. Nggak terlalu kelihatan kalau bening kayak gini ya. Dan ketika ngelipat bagian sendi di sini, itu harus benar-benar hati-hati ya, karena part ini juga crispy bagian plastik beningnya di sini. Gue punya pengalaman punya sendi kayak gini di SD Zeta yang kemarin yang versi clear. Karena nggak hati-hati, jadi bagian sendinya itu patah. Kalau yang di Zeta itu sendi ini kaca ya, bening juga, jadi lebih rentan patah. Kalau yang ini masih mending, ini karet bahannya. Jadi harus benar-benar diperhatiin pelan-pelan sampai dia ngelaku kayak gini. Kalau sembarangan ngelipat aja bisa beresiko patah di part yang bening ini. Di part konektor di funnelnya sini, ini nih ada 2 macam. Satu bagian yang ngadep ke atas gini, dan satu lagi bagian yang ngadep ke bawah kayak gini. Jadi jangan sampai salah masang ini, karena kalau sampai salah posisinya tuh nggak pas jadinya. Nih, ini yang salah kayak gini. Jadi dua-duanya harus diperhatiin bener-bener ngadep ke bagian atas kayak gini, ngadep ke bagian luar.
di bagian stand base-nya di sini ada peg dan di sini ada kayak coakan sedikit gini. Jadi untuk merubah sudut kemiringannya kita harus nyabut dulu ya ini dan kita pasang di lubang yang berbeda. Jadi jangan asal diputar gitu aja. Dia bisa patah, tapi harus dicabut dulu dan dipasang di ukuran yang berbeda. Dan akhirnya Nego Gundam Verka Mechanical Clear ini selesai juga dirakit lengkap semuanya, kecuali basukannya yang nggak terpasang di backpacknya karena terhalang sama panelnya yang gede banget di belakang gitu ya. Gila, ini sih keren banget ya, udah kayak ngerakit kaca, semuanya bening, crystal clear, walaupun ada beberapa bagian yang finishingnya agak kurem, kayak di shieldnya sama di bagian rifle-nya, tapi tetap aja keren ya, sempurna gitu kelihatannya. Masterpiece ini sih. Dan kalau di Master Grade Nego Gundam Verka versi normalnya, di armornya itu ada beberapa separasi warna ya. Kalau di sini nggak ada, semua armornya bening. Jadi sesuai dengan namanya, Mechanical Clear, kita bisa lihat mechanical detail dari gunpla ini melalui armornya yang bening. Banyak yang bilang ke gua di Instagram dan di TikTok kalau inner frame-nya lebih keren kalau diwarnain ya, di detailing gitu, biar detail mesin-mesinnya lebih kelihatan. Ya emang bener sih, tapi di sini gua ngerakitnya straight build aja ya, supaya kita semua bisa ngelihat bentuk aslinya tanpa diapa-apain. Jadi buat kalian yang tertarik untuk beli dan ngerakit gunpla ini dengan tambahan detailing, kalian bisa ngira-ngira nih bagian mana yang bakal kalian detailing nantinya. Tapi gue sih udah cukup puas ya ngeliat hasil jadinya kayak gini aja. Ya mungkin dengan tambahan beberapa dekal bawaan ya, kalau menurut gue sih udah keren ya. Berikutnya kita lihat lebih dekat tentang detail dan artikulasi ya. Kalau secara detail sih Gundam ini udah keren banget ya. Kita bisa lihat inner frame-nya dari armor yang bening-bening ini, dari atas sampai bawah. Semuanya keren banget, detail-detailnya tuh di dalamnya, inner frame-nya kayak gini, keren banget. Dan ada banyak stiker chrome di sini yang lambangin psycho frame-nya, kayak misalnya di sini di pundak sini, terus sama di bagian torso sini di kanan kiri, terus ada di paha juga di kanan dan kiri, di luar dan dalamnya, sama di lututnya juga di sini ada nih, terus sama di bawah sini, terus sama di samping sini juga ada, banyak banget ya, sama di bawah sini nih. Dan bagian-bagian itu tuh bisa dibuka ya, kayak misalnya di sini bisa ditarik sedikit kayak gini. Terus bagian sini juga bisa ditarik sedikit kayak gini. Tuh, ini yang kebuka dan ini yang ketutup. Bagian pahanya sini juga bisa dibuka dengan cara ini ditarik dulu keluar nih, bagian ininya. Agak susah sih emang ya. Tuh, di sini, terus ini di slide ke atas. Tuh, kayak gini, di slide ke bawah maksud gua. Tuh, kayak gitu ya. Terus nutupnya lagi, tinggal didorong lagi. Kayak gitu, terus ini dikunci lagi. Banyak banget ya yang bisa dibuka-buka di bagian badannya dia ini, tinggal ngikutin buku petunjuknya aja. Soalnya kalau gue bahas satu persatu bakalan lama banget ini videonya. Kita bahas artikulasinya secara mendasar aja ya. Sebelumnya kalau gue lihat di sini, ini kepalanya ini mirip-mirip sama Strike Gundam ya. Dia punya double vivin di sini, di bagian luar sama di bagian dalam sini. Keren banget kepalanya. Di sini juga ada Vulcan Gun di depan sini, di atas di kanan kiri sini. Tapi bening ya, jadi partnya tuh nggak terlalu kelihatan. Di sini gue pasangin stiker, di mata juga ada stiker juga, sama di kamera belakang juga ada stiker juga. Untuk artikulasinya, dia punya ball joint di bagian atas dan ada joint juga di bagian bawah sini. Jadi ngedongaknya bisa segini, bisa posisi terbang gini ya. Terus nunduknya bisa segini, bisa digerakin ke samping kanan kiri juga, dan bisa diputar juga 360 derajat. Cuma hati-hati kalau gerakin bagian kepala sini ya, karena bagian sini tuh tajam banget, nggak ada pelindungnya di ujung-ujung sini. Jadi riskan patah gitu, hati-hati aja. Terus untuk di bagian pundak, solder armor bisa diangkat ke samping kayak gini. Di sini ada butterfly joint, partnya bisa ditarik keluar kayak gini, sama ke belakang juga buat tambah artikulasi. Untuk di tangannya bisa diangkat sampai segini. Dan di sini ada sendi putar juga. Untuk di sikunya bisa lebih dari 90 derajat, mentok di sini ya. Dan ada sparasi armor juga di sini. Kita bisa lihat piston di sini ya, keren banget. Dan untuk di pergelangan tangannya, di bagian sininya ada ball joint, dan di bagian sini ada sendi juga nih di telapak tangannya. Dan di masing-masing ruas-ruas jarinya ini ada artikulasi juga ya, keren banget. Dan di dalam sini ada peg yang bisa ditarik keluar untuk masang persenjataannya. Ini yang dalam mode tertutup dan ini yang dalam mode terbuka kayak gini tuh. Jadi peg yang ada di telapak tangan ini masuk ke bagian persenjataannya, dan peg yang di bagian senjatanya masuk ke lubang yang ada di telapak tangannya sini. Oh ya, terus di tangan bagian kiri di sini ada tambahan beam saber handle ya. Beam saber handle utamanya sebenarnya terletak di bagian backpack di sini. Tapi di sini ada beam saber handle tambahan. Untuk cara menggunakannya kita tinggal tarik ke belakang kayak gini, terus kita bantu dorong aja pakai
beam saber effect part kayak gini ya, tuh tarik keluar kayak gini, lalu kita cabut. Jadi di bagian sini ada peg dan di bagian belakangnya ada sendi. Jadi beam saber handle ini bisa digerakin ke luar, ke dalam kayak gini ya. Tinggal didorong lagi, terus kita dorong lagi kayak gini. Keren banget desainnya. Dan ini penampilan bagian belakangnya. Kita juga bisa lihat inner frame-nya ya, dengan detail-detail yang keren banget. Kalau kalian kreatif, kalian bisa repaint dulu bagian dalamnya, bisa detailing dulu bagian dalamnya sebelum ditutup pakai armor beningnya ini. Bakal keren banget sih. Tapi kayak gini juga udah keren banget ya kalau menurut gua. Tinggal ditambahin dekal-dekalnya sedikit-sedikit, bakal jadi keren maksimal sih ini. Lanjut ke bagian torso. Di sini ada pintu kokpit yang bisa dibuka gini, tinggal digeser ke atas ya. Terus di dalamnya ada figur Amurorai bening kayak gitu, kelihatan kakinya doang ya. Dan di sini ada sendi juga nih buat ngebuka bagian kokpitnya, tapi kebukanya cuma sedikit kayak gini ya. Jadi keganggu sama bagian atas di sini. Untuk artikulasinya, dia pergerakannya cuma sedikit, ke depan belakangnya cuma segini, dan ke kanan kirinya juga cuma segini. Dan sendi putarnya juga cuma segini ya, sedikit. Dan di bagian sini nih bisa dibuka, bagian belakang sini bisa dibuka untuk ditarik bagian atas torsonya sini. Jadi bagian sini nih bisa kebuka ya. Tapi kalau di part bening gini nggak terlalu kelihatan ya. Kalau di New Gundam versi aslinya, part sini ditarik ke atas dan di sini bisa kelihatan psycho frame-nya ya, yang warna chrome kayak gini. Dan untuk nutupnya, ini kita buka lagi dan kita dorong lagi kayak gini. Dan kita kunci lagi bagian belakangnya. Lanjut ke bagian waist. Di sini waistnya juga punya banyak artikulasi ya. Di bagian depan sini ada ball joint yang bisa ditarik ke depan kayak gini dan bisa digerakin ke samping kanan kiri kayak gini. Dan di bagian side skirt bisa diangkat ke samping kayak gini dan bisa digerakin ke depan belakang juga. Sama dengan bagian back skirt, bisa ditarik ke belakang kayak gini dan bisa digerakin ke samping kanan kiri kayak gini juga ya. Dan di bagian persendiannya, di sini ada sendi putar. Tuh di bagian bulat di dalam situ ya, ada sendi putar. Dan untuk sendi di bagian pangkal pahanya, ke depannya dia bisa segini, jauh. Ke belakangnya juga bisa ke belakang kayak gini, karena back skirtnya bisa ditarik ke belakang ya. Dan untuk ke sampingnya, dia nggak terlalu bisa split, cuma segini aja, karena memang mentok di bagian sininya. Dan di sini ada sendi putar. Dan untuk sendi lipat di bagian lututnya, di sini ada piston nih. Tuh, keren banget. Dan bisa sampai 90 derajat lebih ya, bisa sampai ke belakang kayak gini, keren banget. Dan detailnya kita bisa lihat di sini, keren banget ya. Inner frame-nya dan psycho frame-nya tuh kelihatan gitu, keren. Terus untuk di pergelangan kakinya, di sini ada ball joint yang kelihatan gede banget, bisa digerakin ke samping kanan kiri kayak gini, kakinya. Dan ke depannya segini, dan ke belakangnya segini. Dan di sini juga ada sendi juga ya. Dan ini penampilan di bagian telapak kakinya. Di bagian belakang sini ada thruster yang bisa dibuka kayak gini. Ada dua di sini dan di sini. Keren banget ya. Dan di bagian sini juga bisa ditarik kebuka sedikit kayak gini. Jadi ini yang ketutupnya bagian sini kayak gini. Dan ini yang kebukanya kayak gini. Untuk melengkapi kekerenan Shin No Gundam ini, kita dapat banyak banget aksesoris di sini ya. Yang pertama ini adalah backpacknya. Desainnya kayak gini dengan detail inner frame yang bisa kita lihat dari luar, dan ini konektornya untuk kita pasangin ke bagian punggungnya No Gundam ini. Jadi dari sini kita bisa pasangin ke sini ya. Di atas backpack yang sini ada beam saber handle, bagian sini bisa dibuka keluar, dan kita juga dapat beam saber effect parts warna clear pink kayak gini untuk dipasangin di sini, dan beam saber effect yang lebih kecil kita pasangin ke bagian bawahnya kayak gini. Tapi yang di bawah sini agak longgar ya, jadi kita harus akalin pakai semen sedikit biar pegnya agak tebal. Gue lihat di review Master Grade New Gundam Perka lainnya juga kayak gitu ya, agak-agak loose gitu, kurang sempurna di bagian situ. Di bagian handle-nya sini ada peg yang kelipat yang harus kita congkel keluar dulu untuk kita pasang ke bagian telapak tangannya. Oh ya, di backpack-nya sini ada konektor untuk masang panelnya di bagian sini, dan di panelnya ada celah kayak gini yang agak ngeri juga sih kalau bahan kayak gini jadiin peg ya. Tapi selama gue pasang sih aman ya, tapi tetap aja harus hati-hati. Jadi bagian ini tadi kita pasang ke bagian backpack-nya di sini. Bagian atas backpack yang sini juga bisa kita ganti ya, jadi mode untuk pasang pin panelnya di kanan kirinya dengan masang part ekstra yang kita dapat di sini. Tinggal kita lepisin aja dulu bagian beam saber handle sama part-part di bawahnya dan pasang bagian ini di sini. Berikutnya ini adalah shieldnya, desainnya juga keren ya, biarpun bening tapi detailnya tuh bagus gitu, dengan garis-garis panel yang cukup kelihatan walaupun bening gini. Ini bagian dalamnya, di bawah sini ada misil di tengah sini, dan ada 4 ammo pack di kanan kirinya.
Dan ini konektornya ada sendi di bagian sini yang bisa digerakin keluar ke dalam kayak gini ya. Dan di dalam sini ada ball joint ya. Dan untuk pasang ke tangannya, kita pasang bagian sini ke bagian belakang tangan kirinya si No Gundam ini ya, kayak gini. Dan kita bisa arahin ke samping kayak gini. Lanjut, ini adalah beam rifle-nya. Desainnya juga keren ya, walaupun bening gini, tetap keren dengan detail-detail panel-panelnya. Dan di sini juga ada peg sama kayak yang tadi untuk masang ke telapak tangannya. Lanjut lagi ke senjata yang lebih besar. Ini adalah Hyper Bazooka-nya dengan desain yang juga keren ya. Di bawah sini ada handle yang bisa dilipat dengan peg juga di dalamnya. Dan di atas ini ada colokan sedikit untuk masang bazooka ini ke bagian backpack si No Gundamnya ya. Walaupun agak ngeri ya masangnya ya, karena part bening gini seharusnya nggak jadi konektor ataupun sendi ya. Di bagian belakangnya ada magazin dengan detail peluru di bagian dalamnya yang bisa kelihatan dari luar, keren banget. Dan di bagian larasnya sini bisa ditarik keluar, dipanjangin kayak gini. Di bawah ada stiker hijau, sama kayak di atasnya juga ada stiker hijau kayak gini ya. Berikutnya kita juga dapat beam saber effect parts, ada 3, yang 2 udah kita lihat tadi ya. Dan 1 lagi untuk beam saber handle yang ada di tangannya. Ada peg juga di bagian beam saber handle-nya ya. Berikutnya ini adalah fin panelnya. Kita dapat 6 buah fin panel di sini, dan ini keadaannya kalau sudah terpasang 6-6 yang gini ya. Desainnya juga bagus, banyak panel-panelnya, walaupun dalam keadaan bening-bening gini tetap kelihatan gitu ya, detailnya keren banget. Di sini ada sendi nih di bagian sini dan sini. Untuk melipat fin panel ini jadi mode tertutup kayak gini ya. Dan di sini ada peg yang digunakan untuk nyatuin antara panel sini dan panel sini ya. Ini yang sudah gue pisahin tadi. Nah, pegnya itu kayak gini, ada banyak gitu ya, ada gerigi gini di sini. Dan di sini juga. Jadi bisa dilipat ke atas begini dan bisa dilipat ke bawah juga. Tergantung keperluan kita untuk masangin ke panel-panel yang lainnya. Nah, ini sendi yang tadi. Bentar, ini gue masukin dulu. Nah, sendi ini yang gue bilang tadi agak-agak crispy ya. Jadi harus hati-hati untuk melipatnya. Nah, ini yang sudah terlipat. Kayak gini, kurang lebih. Berikutnya kita dapat figur pilotnya, yaitu Amurorai, bening kecil kayak gini ya. Tapi biarpun kecil-kecil gini, tapi detailnya bagus ya. Keren gitu. Dan ada beberapa part-part sisa juga yang kita dapat di sini. Yang ini tadi yang bagian di dada. Sebenarnya di bagian dada situ ada 2 pasang. Ini bagian warna putih harusnya kalau di versi normalnya ya. Dan yang satu lagi bagian warna biru tua. Dan ini part di bagian lehernya, sendi di bagian lehernya kayak gini. Dan ini ada part lebih juga untuk di bagian matanya ya. Berikutnya yang bentuknya kayak laba-laba ini adalah stand base-nya ya. Yang udah dilengkapi dengan beberapa konektor di sini, ada 6 untuk masang panel-panelnya dalam posisi nyerang kayak gini ya. Keren banget. Dan base plate-nya juga keren ya, sangat ikonik Amurorai dengan logo Amurorai di sini. Keren banget ya. Cuma warna ininya tuh agak kuning ya, beningnya tuh agak-agak kuning, nggak kayak warna Gundamnya yang bening banget. Tuh, kelihatan bedanya ya. Dan terakhir kita dapat beberapa polycap sisa kayak gini yang mungkin bisa kita pakai untuk modif gunpla kita yang lainnya ya. Dan ini dia penampilan New Gundam Verka Mechanical Clear ini dalam pose terbangnya dengan semua fin panelnya terlepas dari backpacknya dan bersiap untuk menyerang. Agak-agak tricky juga ya posein gunpla ini dalam stand base-nya, terutama di bagian fin panelnya dan di bagian bazooka-nya sini, di bagian magazinnya agak mentok sama beam saber-nya ya. Atau mungkin guenya aja kali yang kurang tepat bikin posenya. Yang pasti Gundam ini bakal keren dipajang dengan stand base-nya ini ya, dengan base plate yang ikonik Amurorai banget, apalagi kalau fin panelnya di pose-posein terbang-terbang gitu ya. Asal kita sabar aja masangnya satu persatu. Lebih spesial lagi karena New Gundam Verka ini bukan Verka biasa, tapi mechanical clear yang udah lumayan jarang juga di luaran sana. Jadi bakalan stand out banget dipajang di antara koleksi kalian ya. Jadi apakah gunpla ini worth it dan layak diburu? Untuk para kolektor yang nyari gunpla-gunpla unik dan langka, ini sih layak banget ya. Tapi kalau bukan kolektor gunpla langka, apalagi kalau buat dimain-mainin sih, kayaknya mending nggak usah ya. Mending versi normalnya aja. Karena barang kayak gini sayang banget kalau sampai rusak. Oh ya, gunpla ini tuh nggak cocok juga untuk pemula ya. Sangat tidak direkomendasikan untuk pemula. Pertama karena part-partnya banyak banget. Dua karena nggak ada separasi warna di armornya, cuma clear gini aja. Jadi agak ribet juga untuk milih-milih part-partnya. Dan butuh kesabaran dan ketelitian yang ekstra ya. Jadi kalau kalian nggak sabaran dan nggak teliti, kalau menurut gue sih mendingan nggak usah deh ya. Gue rasa segitu aja yang bisa gue bahas di review Master Grade New Gundam Verka Mechanical Clear ini ya. Makasih banyak udah nonton sampai selesai. Makasih juga buat yang udah subscribe. Buat yang belum, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan aktifin juga loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa di like kalau kalian suka sama video ini. Dan share juga ke teman-teman kalian yang suka gunpla juga. Terutama buat yang suka New Gundam dan yang koleksinya aneh-aneh dan langka-langka ya.
Kalau ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar atau DM gue aja di Instagram @walkomongzombies. Jangan lupa follow gue juga di Instagram dan follow TikTok gue juga, semuanya udah gue tulis di deskripsi ya. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya, dan akhir kata, mari menggundam. Bye-bye.